Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Saya ucapkan kepada Bapak Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri Bapak Eko Hartono, kepada Bapak Rene Pati Rajawani, kepada Bapak Ketua Departemen Hubungan Internasional Profesor Tirta Murtisama, dan seluruh mahasiswa yang hadir pada acara ini. Selamat datang di Bina Nusantara University dalam acara The 35th International Relation Lecture Series and 10 Years of SESPARLU International Series of Meeting yang diadakan di Binus University pada tanggal 5 Mei 2017 dengan topik Sino-US Centric World, Indonesia and the Emerging US-Sino River Links Southeast Asia, dengan pembicara Bapak Rene Pati Rajawani dan Bapak Odo Manuhutu. Kita sangat beruntung bisa menyelenggarakan acara ini dengan narasumber yang juga sangat tepat di bidangnya, mengingat bahwa topik Cina dan Amerika Serikat ini sedang sangat penting ya dalam dunia internasional, dan tentunya sangat perlu untuk diketahui oleh kita semua selaku komunitas epistemik dari hubungan internasional, baik itu di lingkungan kita, di lingkungan Bina Nusantara University, ataupun juga untuk lingkungan yang lebih luas lagi. Kita langsung saja kita buka acara ini dengan sambutan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri kepada Bapak Eko Hartono. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Tirta Murtisama, Ketua Departemen Hubungan Internasional Binus University, Bapak Rene Pati Rajawani selaku narasumber dalam seminar kita kali ini, dan tentunya rekan-rekan mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Binus atau Binus University. Saya harus menyebutnya dalam bahasa Inggris atau Binus University. Doesn't mean something, huh? Binus atau Binus University. Pertama-tama terima kasih tentunya kepada Departemen Hubungan Internasional dari Binus University yang telah mengundang kami untuk hadir dalam kesempatan kali ini. Sungguh suatu momen yang luar biasa, dan tentunya kita perlu menyambut baik upaya kita kali ini untuk bekerjasama dalam seminar kali ini. Tadi disebutkan oleh MC bahwa seminar kali ini merupakan bagian dari kegiatan SESPARLU Internasional. Nah, sebelum yang lain saya ingin menyinggung sedikit mengenai apa itu SESPARLU Internasional. Mungkin sebagian dari Anda sekalian sudah pernah mendengar. Jadi intinya kita di Pusikat ada 3 level pendidikan utama bagi para diplomat, yaitu level dasar atau yang kita sebut sekolah dinas luar negeri, disingkat SEKDILU, kemudian SESDILU, sekolah dinas luar negeri, ini bagi diplomat madya, dan SESPARLU, sekolah staf dan pimpinan luar negeri, ini bagi para diplomat senior. Para diplomat junior SEKDILU itu fresh graduate yang kita rekrut menjadi para diplomat. Mungkin Anda sekalian atau sebagian dari Anda nanti berminat bergabung di Kementerian Luar Negeri, silahkan. Mungkin ya tahun ini kita buka lagi untuk pendidikan tahun depan ya. Pendidikannya akan berlangsung selama 8 bulan ya, di kampus kita di Sisingamangaraja situ. Nah, kemudian SESDILU itu bagi yang madya adalah mereka para diplomat yang sudah bertugas minimal sekali di perwakilan. Jadi mereka sudah berdinas di Kementerian Luar Negeri selama kurang lebih 6-7 tahun gitu ya. Dan kemudian juga para diplomat senior dalam SESPARLU, mereka yang sudah bertugas minimal 2 kali di penempatan luar negeri. Jadi masa dinasnya kurang lebih 15 tahun. Pendidikan di SESDILU dan SESPARLU sekitar 3,5 bulan. Nah, bagian dari pendidikan SESPARLU itu kita mengundang para diplomat asing
untuk bergabung dalam pendidikan kita hanya selama kurang lebih 10 hari, almost 2 weeks. Para diplomat asing itu berasal dari berbagai negara, namun kebanyakan berasal dari negara-negara Asia Pasifik, kemudian ASEAN Plus 3. Kenapa Asia Pasifik? Anda sekalian tahu bahwa kita selama beberapa tahun memang menghadapi masalah terkait dengan Papua. Dan kita juga tahu bahwa beberapa negara di Asia Pasifik atau Pasifik Selatan lebih tepatnya, itu memang mereka sebagian condong kepada aspirasi dari saudara kita yang ada di Papua. Artinya mereka simpatik kepada perjuangan di Papua. Oleh karena itu, bagian dari tugas kita adalah bagaimana kita mengengage negara-negara Pasifik ini untuk lebih memahami Indonesia dengan segala aspeknya. Oleh karena itu, beberapa negara Pasifik Selatan ini seperti Solomon Island, Vanuatu, kemudian Fiji, PNG, ya, itu kita undang dalam diklat kita. Tidak semuanya datang, nggak apa-apa. Tapi keinginan kita adalah mereka lebih paham mengenai Indonesia. Oleh karena itu, dalam SESPALU Internasional tahun ini juga yang baru berakhir kemarin, tanggal 22, jadi berlangsung tanggal berapa kemarin? 10 sampai 22 April ya. Kita mengundang para diplomat dari 7 negara ini: Australia, Tiongkok, Kamboja, Fiji, Laos, Myanmar, dan Papua Nugini ya. Mereka bergabung dengan diplomat senior kita, dan kemudian diskusi di kelas plus berkunjung ke satu tempat di Indonesia. Nah, selama mereka diskusi di kelas, kita bertukar pandangan, bertukar pengalaman mengenai pelaksanaan Polubri di masing-masing negara. Itu kesempatan bagi kita untuk expose kepada teman-teman diplomat lain ya, mengenai politik, ekonomi, sosial Indonesia, all aspects of Indonesia. Dan setelah itu mereka kita ajak untuk berkunjung, biasanya tempat-tempat yang eksotik ya, tapi juga bisa menggambarkan atau memberikan gambaran mengenai the beauty of Indonesia. Kali ini mereka berkunjung ke Labuan Bajo yang kemarin. The batch before mereka berkunjung ke Raja Ampat ya. Raja Ampat mereka kita berikan pemahaman mengenai keindahan wilayah Raja Ampat. Nah, Labuan Bajo mereka juga berkunjung ke Komodo tentunya ya. Nah, semua program kita itu di kelas maupun di lapangan kita upayakan untuk memberikan sekali lagi pemahaman kepada mereka the 360 degrees of Indonesia. 360 degrees of Indonesia. Jadi pandangan yang lebih komprehensif tentang Indonesia. Dan sejauh ini masukan atau input dari mereka sangat positif ya. Nah, itu mengenai SESPALU Internasional. Nah, ibu sekalian, kita paham bahwa bagian dari tugas diplomasi kita adalah untuk menjalin kerjasama dengan segala stakeholders ya. Kemlu tidak mungkin bisa melaksanakan tugas dalam politik luar negeri sendirian. Kita bekerja sama dengan KL lain, kementerian dan lembaga lain. Kita juga merangkul stakeholders yang lain. Siapa tuh stakeholders yang lain? Termasuk Anda sekalian, kaum akademisi, itu bagian dari stakeholders dalam pelaksanaan Polubri. Oleh karena itu, momen kali ini seminar dengan melibatkan teman-teman mahasiswa dari BINUS itu merupakan satu upaya yang tepat. Kita mengengage para stakeholders kita, teman-teman mahasiswa. Tujuannya adalah mereka lebih paham
mengenai kebijakan kita. Bukan hanya Paul Green, tapi kebijakan kita misalnya dengan tema sekarang ini, bagaimana peran Indonesia atau bagaimana kita memposisikan diri, misalnya terkait dengan peningkatan persaingan antara China dengan Amerika Serikat. Saya yakin teman-teman sekalian, karena berasal dari hubungan internasional, bukan sesuatu yang asing bahwa dengan tumbuhnya China sebagai kekuatan baru, bukan hanya dari sisi ekonomi tapi juga politik dan militer, membuat Amerika Serikat yang selama ini merasa belum tertandingi untuk berpikir kembali bahwa China dengan kekuatan yang semakin meningkat harus dihadapi dengan lebih serius juga. Di Asia Tenggara kita lihat China semakin memperkokoh kehadirannya. Di Laut Cina Selatan kita melihat bagaimana peningkatan kehadiran China telah membuat negara-negara sekitarnya semakin khawatir. Nah, ini semua yang harus kita cermati. Ya, Ibu dan sekalian, dalam kesempatan ini saya sekali lagi menegaskan apresiasi kami, terima kasih kepada BINUS University, terutama Departemen Hubungan Internasional, dan tentunya para narasumber termasuk Pak Rene yang telah berkenan untuk nanti mengisi atau memberikan materi dalam seminar kali ini. Pak Odo juga, jadi thanks for the initiative Pak Odo ya. Jadi sekali lagi ini merupakan satu inisiatif yang baik, dan saya harapkan Anda sekalian, terutama para mahasiswa, bisa memetik manfaat ya dari pelaksanaan seminar ini. Kami dari Pusiklat 100% mendukung upaya ini, dan mudah-mudahan ini juga bagian dari kita, bagian dari upaya kita untuk menyukseskan pelaksanaan politik luar negeri kita, terutama terkait dengan engagement kita dengan para stakeholders. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Selamat siang dan selamat mengikuti seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri, Bapak Eko Hartono, atas sambutannya, dan terima kasih untuk meng-highlight pentingnya peranan dari komunitas akademik dalam rangka menyukseskan Paul Green Indonesia, Pak. Selanjutnya sambutan dari Ketua Departemen Hubungan Internasional kepada yang terhormat Profesor Tirta Mursitama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang hormat Bapak Eko Hartono, Pusiklat Kemenlu RI, Mas Rene dan Pak Odo, Direktur Sespalu, dan rekan-rekan Sivitas Akademika BINUS, dan rekan dosen, dan yang terpenting adalah para mahasiswa, mahasiswa HI. Selamat datang di ruang 800 ini di kampus BINUS. Tentu yang pertama kami sampaikan adalah terima kasih Bapak Eko, Pak Odo, dan Pak Rene sudah hadir di sini. Dan Pak Dekan, kami sampaikan salam Pak Dr. Yohanes Rumeser. Kebetulan beliau sedang ada di luar kota, Pak, sedang ada di Manado karena ada acara Kristen yang lain. Beliau menyampaikan maaf tidak bisa hadir, menyampaikan mohon salam sampaikan kepada Bapak sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah kami juga menyambut baik sebagai komunitas akademik. Kami juga jurusan Hubungan Internasional BINUS masih tergolong baru, Pak. Ini masuk tahun yang kelima, tapi kami sudah meluluskan satu angkatan. Tentu sangat senang sekali menjadi mitra dari Kemenlu, khususnya Sespalu. Saya kira 3 tahun terakhir bersama Pak Odo kita bekerjasama dengan sangat baik sekali. Dan saat ini pula lah kita ada kesempatan dari Diklat dan Sespalu untuk berkunjung langsung dan bertemu dengan para mahasiswa. Jurusan Hubungan Internasional saat ini menjadi jurusan terbesar di Fakultas Humaniora. Kita ada di Fakultas Humaniora dengan total kira-kira sudah 800 orang mahasiswanya, karena kita setiap angkatan kira-kira 200 orang, Pak.
dengan mungkin ada yang tidak melanjutkan di tahun berikutnya, ya itu mungkin ada sekitar ya 10-20 orang. Memang ini menjadi salah satu kekuatan baru untuk BINUS. BINUS selama ini dikenal oleh khalayak sebagai kampus yang fokus di information technology, ya, kemudian manajemen, ya, computer science. Nah, tetapi dengan hadirnya hubungan internasional, orang mulai melihat BINUS, menengok BINUS sebagai salah satu pilar untuk social science. Di Fakultas Humaniora ada jurusan psikologi, business law, kemudian ada selain HI juga ada sastra, sastra China, sastra Jepang, dan juga sastra Inggris. Nah, dengan komposisi dan ada program pendidikan guru sekolah dasar, Pak, yang salah satu yang terbaru di kami. Nah, dengan komposisi itu, BINUS berkomitmen untuk juga mendorong pengembangan ilmu-ilmu sosial humaniora. Nah, jadi tidak hanya di IT. Kalau IT memang saya kira kita semua mengakui dan sudah banyak dari kalangan akademisi maupun kalangan industri mengakui bagaimana lulusan-lulusan BINUS. Tapi untuk yang sosial khususnya HI kita baru sekali. Tapi puji syukur alhamdulillah dari beberapa sekitar 51 lulusan yang angkatan pertama kemarin, ya ada sekitar mungkin 10-15 orang yang sudah langsung bekerja. Salah satunya mungkin yang intern juga di bawah Pak Odo, itu Wildan. Ya, terima kasih sekali kami juga diberi kesempatan dari lulusan kami untuk bisa menimba pengalaman di tempat Palu. Nah, yang berikutnya adalah BINUS ini sangat unik, Pak, dari sisi mahasiswa. Saya selalu menyampaikan ini agar kita juga jelas bahwa perlu juga memberikan pencerahan, perlu juga memberikan pendidikan yang terbaik, ya, untuk kalangan mahasiswa yang demografinya seperti BINUS. Kalau yang di universitas negeri, ya sebagian besar karena memang mereka disupport oleh pemerintah, biasanya mereka didorong untuk mencari mahasiswa yang terbaik dari seluruh Nusantara, ya, dan juga memberikan beasiswa juga kepada talenta-talenta yang terbaik. Tapi kita di sini sangat beragam. Kalau kami melihat ini Nusantara ada di sini, mau yang dari sisi kebinekaan, dari sisi keagamaan, maupun dari sisi latar belakang kesukuan misalnya. Nah, untuk itu kami merasa sangat terhormat sekali dengan ada para pembicara dan dari Kemenlu hadir di sini untuk melihat hal yang real. Karena saya yakin melihat kondisi domestik yang seperti ini, bagaimana nanti rekan-rekan diplomat di luar juga bisa melihat bahwa persoalan-persoalan misalnya isu yang tadi kita sempat diskusikan, radikalisme misalnya, itu tidak menjadi satu isu-isu momok yang luar biasa sehingga menjadi orang takut terhadap Indonesia. Saya juga melihat bagaimana video pendek ya posting dari Palu yang diposting oleh Pak Odo beberapa waktu yang lalu. Saya kira Indonesia itu kebinekaan itu sangat banyak, sangat luar biasa. Nah ini, para mahasiswa juga agar bisa mendengar langsung ya, para mahasiswaku yang saya cintai, ya, tidak hanya dari para dosen yang memberikan kuliah di kampus ya, maupun di luar kampus, tapi Anda sekarang ada kesempatan yang terbaik, Anda mendengarkan langsung dari diplomat senior. Dan juga dari Pak Rene, itu adalah peneliti jurnalis sangat senior, ya, saya hormat. Ya. Saya ingat peluncuran buku saya, Pak, Mas Rene ya, Strategi Tiga Naga, mungkin 7 tahun yang lalu di Visip UI. Itu yang salah satu yang memberikan pertanyaan yang mengkritik Mas Rene. Saya ingat sekali. Ya. Itu waktu saya baru selesai S3, ya, kira-kira lah. Karena kita ada dalam satu koridor riset atau ketertarikan kepada isu dan keilmuan yang sama. Walaupun saya banyak mendalami Jepang, tapi dengan seiring agak menurunnya Jepang, ya, mungkin kapling tetangga agak perlu kita cultivate sedikit ya. Jadi saya melihat supaya konteks Asia Timur, saya kira sekarang saatnya untuk mendalami juga China. Kalau Mas Rene sudah dari dulu ya. Kalau tentang China masih rujukan. Ya. Mas Rene, almarhum Romo Bowo, Mbak Adalia Subakyo dan Mbak Ani dan lain-lain. Itu yang ingin saya sampaikan, mahasiswa. Mas Rene ini adalah salah satu guru saya, jadi nanti tolong ditimba sebanyak-banyaknya, ya. Tanya, ya, apa yang rasa ketertarikan kalian. Ya, jadi itulah salah satu manfaat yang utama ketika kita menghadirkan para pembicara atau narasumber yang terbaik. Ya. Mau cari siapa lagi? Ya.
Nia saja yang membantu saya untuk riset obor itu datangnya ke Mas Reni. Ya, kalau ada skripsi atau tesis atau disertasi kalau tentang China ya Mas Reni lah orangnya. Ya, itulah. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa, komitmen jurusan Hubungan Internasional BINUS menghadirkan orang-orang yang terbaik, ya, dosen-dosen yang terbaik, nanti sampaikan kepada teman-teman yang lain, adik-adik kelas kalian, agar banyak berbondong-bondong masuk ke BINUS lagi, ya kan? Jadi junior kalian. Ya. Saya kira begitu yang saya sampaikan, tidak berpanjang lebar. Kalau persoalan tematik nanti mari kita sama-sama dengarkan bersama-sama bagaimana kira-kira Pak Odo dan Pak Mas Reni membawakan persaingan ya, antara US dan China ini seberapa. Ya. Dan saya yakin di sini kan ada yang hadir adalah ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah regional Asia Timur dan ada regional Amerika juga ada beberapa konflik and peace studies. Ada apa lagi? Satu lagi saya lupa. Apa lagi satu lagi? Saya lupa. Ya itu ya. Nanti tolong ditanyakan. Artinya inilah momentum yang tepat buat Anda ya, melengkapi apa yang disampaikan dosen di kelas. Ya. Demikian saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan di BINUS dan juga rekan-rekan Kemenlu. Ini juga di live streaming untuk dari Kemenlu, dan kita juga ada webinar Pak Eko, Pak Odo dan Mas Reni. Mungkin dari sisi jumlah ya kita terbatas, tapi dari webinar kita harapkan juga ini bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi acara ini juga kita sebarkan di Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional. Kebetulan saya sebagai ketuanya, yang saya sudah sampaikan ke mereka semua. Semoga mereka juga mengakses baik lewat streaming maupun lewat webinar. Demikian, saya kira sekali lagi terima kasih, dan mari kita ikuti seminar ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Seminar ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Tirta atas sambutannya.